Baik, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang tes awal praktikum. Perkenalkan, nama saya Kofifa Ayu Melinda, NIM 1813081011 dari Prodi Kimia. Nah, di sini yang pertama yaitu jelaskan tujuan percobaan penentuan protein secara laundry. Nah, di sini jawabannya yaitu untuk menentukan kadar protein suatu bahan dengan menggunakan metode laundry. Praktikum ini bertujuan untuk menentukan kadar protein dalam albumin telur dengan mengetahui kadar protein dalam albumin telur ini. Diharapkan masyarakat akan lebih memanfaatkan telur sebagai sumber protein dan meningkatkan kinerja tubuh dalam beraktivitas. Nah, yang kedua yaitu jelaskan prinsip kerja penentuan protein secara laundry. Nah, dalam metode ini terlibat dua reaksi. Awalnya, kompleks CU2-min protein akan terbentuk sebagai metode bioret, yang akan suasana alkali CU2 akan tereduksi menjadi Cu1. Ion Cu+ kemudian akan mereduksi reagen Folin-Chiol-Calteu kompleks fosfat-molibat, fosfotungstat, fosfosmolibat tungstat, menghasilkan heterofil molybdenum blue akibat reaksi oksidasi gugus aromatik rantai samping asam amino berkatalis Cu yang memberikan warna biru intensif yang dapat dideteksi secara kalorimetri. Nah, yang ketiga yaitu apa fungsi reagen A dan reagen B dalam percobaan ini. Mengapa harus reagen A dan reagen B perlu dicampur sehingga menghasilkan reagen C? Jawabnya yaitu fungsi dari reagen A dan B yaitu membuat larutan menjadi basah karena reagen A dibuat dari Na2CO3 2% dalam larutan 0,16 normalitas dan reagen B dibuat dari CuSO4 5H2O 0,5% dalam 1% larutan Na tartarak. Keduanya dicampur sehingga menghasilkan reagen biuret yang merupakan reagen C. Apa tujuan dari reagen E? Reagen E berfungsi sebagai mendeteksi residu protein tirosin karena kandungan fenolik dalam residu tirosin yang mampu mereduksi reagen fosfotungstat dan fosfomolibdat menjadi tungstat dan molybdenum yang berwarna biru. Reagen fosfotungstat dan fosfomolibdat ini merupakan konstituen utama dari reagen Folin-Chiol-Calteu. Nah, yang kelima yaitu jelaskan langkah kerja percobaan penentuan kadar protein secara metode laundry. Adapun rangka yang dilakukan yaitu pertama, reagen bioret dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml Aquades. 10 ml dari campuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali pengenceran menjadi 100 kali. Larutan protein standar BSA dicampurkan dengan air sehingga volumenya menjadi 1,0 ml. Hal ini sama juga dilakukan pada larutan sampel, larutan albumin. Sebanyak 5 ml reagen bioret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar sampel. Kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Sebanyak 0,5 reagen fenol ditambahkan dalam masing-masing tabung. Reaksi kemudian dikocok. Tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen fenolik Chiol-Calteu ke dalam tabung terakhir. Yang terakhir yaitu absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20+ dengan panjang gelombang 700 nanometer. Yang keenam yaitu jelaskan terjadinya perubahan warna pada
penambahan reagen pada protein. Jelaskan mengapa demikian. Karena pada metode laundry ini Cu2+ pada suasana basah akan tereduksi menjadi Cu+. Cu+ kemudian akan mereduksi reagen valencoikalteu kompleks fosfor-molibda fosfor tungstat menghasilkan heteropil molybdenum blue akibat reaksi oksidasi gugus aromatik samping amino berkatalis Cu yang menghasilkan warna biru. Nah, yang ketujuh, sebutkan zat-zat yang dapat menghambat pengukuran kadar protein secara laundry. Nah, di sini zat-zat yang dapat menghambat pengukuran kadar protein adalah buffer asam nukleat, gula atau karbohidrat, gliserol, tritin, EDTA, fenolat, guanin, dan arginin. Yang ke-8, hukum Lambert-Beer merupakan gabungan dari hukum Lambert dan hukum Beer. Jelaskan perbedaan kedua hukum itu. Pada dasarnya, Pierre-Bourdieu ditemukan hukum tahun 1729 dan diterbitkan dalam Essai d'optique sur la gradation de la lumière. Lambert dikutip penemuan Bourdieu dinya fotometri pada tahun 1760 mengatakan absorbansi sampel berbanding lurus dengan panjang lintasan cahaya. Meskipun Lambert tidak mengklaim penemuan, ia sering dikreditkan dengan itu. Augustus Beer menemukan hukum terkait pada tahun 1852. Hukum Beer menyatakan absorbansi sebanding dengan konsentrasi sampel. Secara teknis, hukum Beer berkaitan dengan hanya untuk konsentrasi, sedangkan hukum Beer-Lambert berkaitan absorbansi baik ketebalan konsentrasi dan sampel. Yang kelima yaitu reagen reagen Biuret dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Jelaskan mengapa larutan ini dibuat secara fresh. Nah, di sini tujuannya agar larutan akan dihasilkan dapat memberikan hasil yang akurat dan tidak terkontaminasi dengan zat lainnya. Yang kedua, mengapa perbandingan 50A banding 1B? Nah, di sini karena akan mempercepat dalam pembentukan. Nah, yang ke-10 yaitu larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml Aqueous. 10 ml dari campuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali pengenceran. Apa tujuan pengenceran ini? Jawabannya yaitu untuk mengurangi jumlah kandungan protein dalam sampel, sehingga nantinya dapat diamati dan diketahui jumlahnya sehingga didapatkan perhitungan yang tepat, dan untuk memudahkan dalam perhitungan koloni. Yang 11, larutan protein standar BCA dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 1,0 ml. Yang sama juga dilakukan pada larutan sampel. Apa perbedaan albumin telur dengan BCA? Nah, di sini bovine serum albumin adalah protein albumin serum yang berasal dari sapi. Ini sering digunakan sebagai standar konsentrasi protein dalam percobaan laboratorium. Sedangkan albumin telur adalah cairan putih telur yang terkandung di dalam sebuah telur. 12 yaitu tujuan langkah ini sebagai 5 ml reagen Biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar sampel, kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Pada saat penambahan reagen Biuret ke dalam masing-masing tabung, tidak semua sampel tidak berubah warna. Semua diinkubasi selama 10 menit bertujuan agar reaksi berlangsung sempurna dan tidak terjadi penggumpalan pada protein. Yang 13, apa tujuan langkah ini? Sebanyak 0,5 liter reagen fenol ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, kemudian dikocok. Tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen fenolik ke dalam tabung terakhir. Nah, di sini tujuan inkubasi adalah untuk memaksimalkan reaksi yang terjadi dalam larutan. Nah, 14, absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan Sternik 20+ dengan panjang gelombang 700 nanometer. Mengapa absorbansi diukur pada panjang gelombang
700 nanometer. Karena pada metode Laundry mengkombinasikan pereaksi biorek dengan pereaksi lain, volin siotenol yang bereaksi dengan residu tirosin dan triptofan dalam protein. Reaksi ini menghasilkan warna kebiruan yang dibaca di antara 500 sampai 750 nanometer tergantung sensitivitas yang dibutuhkan. Akan muncul di puncak di sekitar 500 nanometer yang dapat digunakan untuk menentukan protein dengan konsentrasi tinggi dan sebuah puncak sebesar di sekitar 705 nanometer yang dapat digunakan untuk menentukan kadar protein dengan konsentrasi rendah. Nah, yang ke-15 yaitu apa perbedaan prinsip antara penentuan protein secara Keidal dan metode Laundry. Nah, pada prinsip kerja dari metode Keidal adalah protein dari komponen organik dalam sampel didestruksi dengan menggunakan asam sulfat dan katalis. Hasil destruksi dinetralkan dengan menggunakan larutan alkali melalui destilasi. Destilat ditampung dalam larutan asam borat. Selanjutnya, ion-ion borat yang terbentuk dinitrasi dengan menggunakan larutan HCl. Sedangkan dalam metode Laundry, ini terlibat dua reaksi. Awalnya, kompleks Cu protein akan berbentuk sebagai metode bioret yang dalam suasana alkalis Cu2 akan tereduksi menjadi Cu1. Ion Cu kemudian akan mereduksi reagen volin siosalteu kompleks fosfatmolida fosfat-tungstat atau fosfatmolibdetungstat menghasilkan heteropil molybdenum blue akibat reaksi oksidasi gugus aromatik rantai samping asam amino berkatalis Cu yang memberikan warna biru intensif yang dapat dideteksi secara kalorimetri. Nah, sekian dari penjelasan tentang tes awal praktikum yaitu dengan menggunakan metode Laundry. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.